Halo sahabat pendengar Apologet. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah video di mana sambil dari Aceh lalu berada dengan Pak Pombo. Dan ini bisa akan mengajak Pak Pombo ke jalan yang lurus atau mau mensyahadatkan. Tapi apa yang terjadi? Mari kita simak videonya. Pakai otak, oke. Kau berarti kalau saya tidak pakai otak, kau paham nggak namanya diskusi? Kau yang tidak paham paham. nggak namanya diskusi? Orang lagi mau ngomong kau mute ya. Panik itu namanya. Kau dengar, kadron, kadron. Kau dengar ya, kalau diskusi itu satu ngomong, satu diam, baru di sini ada host. Ada host, oke. Sekarang kita mau diskusi apa? Sekarang kau mau diskusi dengan siapa? Ini sesuai dengan judulnya. Dengar lo. Ini kan judulnya silahkan naik bertanya, bukan ditanya, oke? Bertanya, oke. Saya tanya yang simpel. Sebentar. Boleh kau bertanya, diam ya. Kau boleh bertanya, ingat ya. Bertanya silakan. Tapi kalau kau dijelaskan, ya ingat ya. Kalau kau dijelaskan, jangan kau potong. Kemudian jangan kau menjudge, kau memframing iman kami. Paham ya? Kalau kau boleh memframing, kalau kalian boleh memframing iman kami. Kalau kami tidak boleh, gimana itu? Kalian framing saya cuma bertanya. Kamu kalau terakhir 1, 2, 3. Kalau kau tulis harus turun. Saya kan cuma bertanya imanmu. Saya cuma bertanya iman. Kalau kau nggak mau, kau turun saja. Saya nggak peduli dari kau. Kau siapa sih? Halo, Bang. Kau siapa? Ini kan sebentar. Saya tanya, kau siapa? Kau siapa? Kau siapa? Aku adalah orang yang membawa kamu ke jalan yang benar. Ya, aku yang membawa kamu ke jalan yang benar. Turun aja ya. Kau sampah itu saya nggak perlu di sini. Kau turun aja. Nggak perlu kita kok sama kau kok. Banyak orang yang mau diskusi kok. Ya. Kalau nggak mau diatur, turun aja ya. Kalau sampah itu saya buang ke tempat sampah. Diskusi itu yang enak ya, jangan kayak kau orang hebat ya. Diskusi itu 2 arah. Oke, hitam. Hitam rambut keriting, aku Papua. Hitam. Iya Pak Bom. Oke, sabar ya. Melodi ini Kristen apa Islam ya? Melodi Kristen Pak Bom. Oh ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan kah untuk Pak Buas Pendeta atau siapa sini? Mau ditanyakan boleh. Sementara baru bergabung Pak, saya menyimak dulu. Oke, kalau begitu saya tanya dulu. Hitam, silakan hitam. Hitam, kau mau tanya apa hitam? Lari. Kalau ada saya nggak boleh naik dia. Siapa hitam? Iya, kalau ada saya nggak boleh naik dia. Hitam. Iya. Oh, biasa bermain dia kah? Biasa bermain. Oh iya, dia udah setengah Pak, udah setengah keluar. Sabil. Oh, Sabil dengar ya. Iya sayang. Iya Besti. Dengar ya. Dogi ya. Dogi begini Dogi. Jangan begitu sayang. Dogi dengar ya. Ya, saya punya Dogi itu lebih nurut daripada kau. Dogi saya lebih nurut. Jadi begini Dogi. Dengar dulu. Kau harus sopan lah. Di sini kalau kamu bertanya, kalau turun. Biarin Pak. Kalau di sini diskusi, boleh kau bertanya, boleh. Setelah kita jelaskan kau diam. Kalau kau mau framing, nanti kita bertanya sama kau tentang Al-Quran, begitu ya? Boleh. Oke, silakan. Kau bertanya, silakan. Bertanya. Iya, sudah siap kuda-kudamu menghadapi pertanyaan saya. Oke, katanya ya, simpel aja.
itu setan kan bisa menyamar seperti malaikat. Nah, andai kata setan itu menyamar dalam rupa Yesus, ngaku-ngaku sebagai Yesus, bagaimana cara Bapak Bombom mengenalinya bahwa itu dia ada setan yang sedang menyamar seperti Yesus? Gimana cara Bapak Bombom membedakan antara setan dengan Yesus? Oke, silakan. Kau mau saya jawab pakai, aduh berisik di belakang. Kau mau saya jawab pakai Alkitab atau pakai otak? Kalau bisa sih pakai logika, pakai Alkitab. Harus punya dalil, nggak boleh asumsi. Kalau asumsi burung beo pun bisa. Oke. Pakai Alkitab itu ada dalam surat 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 4 ayat 1. Ujilah roh itu, oke? 1 Yohanes 4 ayat 1. Di situ dikatakan apabila ada roh, ya, kita harus menguji itu apakah itu roh dari setan atau memang dari kebenaran. Itu yang pertama. Kemudian kami orang Kristen itu mempunyai kuasa Roh Kudus. Siapa yang percaya dan dibaptis menerima Roh Kudus itu. Kisah Rasul 2 ayat 38 dan Efesus 1 ayat 13 dan 14 bagi orang yang percaya. Jadi orang yang percaya bisa tahu apakah itu dari setan atau bukan. Oke, itu sudah jawabannya. Selesai. Pertanyaanmu apa lagi? Jadi cara membedakannya itu gimana? Yang saya tanya tadi, itu misalkan ada roh itu gimana sih cara bedakan? Bisa dijelaskan secara detail? Yang detail lah. Misalkan kalau itu setannya. Saya sudah jawab secara kan Alkitabiah. Saya sudah menjawab secara Alkitabiah. Namanya kalau roh setan itu penipu, pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Kita membedakan itu seperti orang-orang yang tidak memahami firman Tuhan. Mereka itu berbuat jahat, suruh membunuh, mencuri. Karena semua ajaran setan itu dilihat daripada buahnya. Kalau ada ajarannya mengatakan bahwa membunuh adalah halal, apapun itu yang terjadi, itu ajaran setan. Contoh, suruh kawin 1 istri, 2 istri, 3 istri, 4 istri, lebih daripada 1. Itu ajaran setan. Karena di ajaran kami, dengar dulu. Di ajaran kami, kau bertanya, saya kan tidak menyinggung agamamu. Saya kan bicara di Kristen, gimana sih? Tapi kamu framing. Lo framing bagaimana? Saya ada sebut Al-Quran, kak goblokin orang ini. Iya, arahnya ke sana larinya yang kawin yang Kristen itu dilarang kawin 1, 2, 3, 4. Itu kami tahu. Karena di Kristen itu tidak boleh mengasihi. Tidak boleh kasih menyinggung sakit hati perempuan. Itu ada 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Tidak boleh menyakiti istri, tidak boleh memberi istri. Terus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3, 4, 5 harus seorang suami boleh mengambil istri, tidak boleh mengambil istri lebih daripada 1. Itu ajaran Kristen. Kalau setan mengajarnya lebih daripada 1. Berarti Nabi Daud itu sabar dulu, saya jawab dulu. Iya, coba. Iya, silakan. Diam dulu, jangan kau panas. Ajaran setan itu kami tidak pernah mau diajarkan. Jadi kalau kami tahu perbedaannya jelas. Karena di Kristen menyuruh, contoh ada jemaat tanya sama Pak Bom, bolehkah aku kawin 2? Nanti saya bilang, kau baca di Alkitab mana ajaran kawin 2? Nggak boleh, kawin 1. Jelas saya bilang, itu ajaran iblis. Nah, betul kan? Terus penjemaat saya tanya, tapi Bapak saya pernah baca Alkitab, Raja Daud kawin banyak. Nah, saya bilang, itu Raja Daud berbuat dosa. Karena di dalam Ulangan 17 ayat 7, hukum untuk para raja tidak boleh istri lebih daripada 1. Nah, makanya kita bisa tahu ajaran setan, mana ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu tidak boleh menyembah batu, pohon, sapi, hewan, tidak boleh. Karena kita orang Kristen diajarkan menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu ya. Jadi kita bisa bedakan ajaran iblis dan Tuhan. Gitu loh Pak ya. Oke, sudah. Apalagi pertanyaanmu? Dengar loh, tadi kita mau bertanya masalah tentang cara membedakan jin. Ini udah lari ke kawin, nggak boleh kawin banyak. Ini kalau saya tanggapi, ini udah berkembang nanti, lari dari inti dari. Di mana ajaran Kristen bisa kawin lebih dari 1? Dengar di mana? Dengar dulu. Gimana yang kita bicarakan, enggak dengar dulu. Kamu belum paham apa yang saya maksud. Sabar. Aduh, tenang. Sama saya biar Sabil. Gimana kamu tanya? Oke, Pak Lidara silakan. Mau tanya apa?
Kau tanya apa Sabil sama Pak Lidara, silakan. Sama Pak Bom aja, Pak Lidara belum diskusi dia. Belum, bukan takut. Kamu belum layak. Saya mau sama Pak Bom. Oke. Masih di bawah kaki saya, tapi saya kasih kesempatan. Iya, kamu belum layak. Kamu belum layak. Terus tak turunin. Kamu belum layak. Kalau kamu terus tak turunin. Tuh kan? Panik kan? Ada kepanikan nih. Ada yang kepanikan ini. Saya mau sama Pak Bom. Saya mau bincang sama Pak Bom. Kau kan begini, Sabil. Gimana? Ayo. Kau dengar? Sebentar saya ngomong. Sabil, kau jangankan kau nabimu aja di bawah kaki saya, tapi saya kasih kesempatan kau. Jangan menghibur diri. Kau belum layak berdiskusi. Mulutmu aja masih sampah. Takut. Saya mau sama Pak Bombong. Sama Pak Bombong. Kamu belum layak, ya? Kamu belum layak. Ya? Saya sama Pak Bombong. Biar Babe, saya lanjut dulu Babe sebentar. Teman-teman ya. Tadi kan sambil tanya supaya kita bisa membedakan ajaran Tuhan atau ajaran setan kan, betul kan? Bukan ajaran yang saya itu kan gagal loh. Makanya saya heran juga Pak Bombong. Yang ditanya apa yang dijawab tahu itu apa? dari iblis. Bukan itu yang saya tanya. Nah itu kan gagal lagi nih memahami. Gimana sih pikirannya itu nggak nyambung. Gini. Gimana cara membedakannya? Maksudnya begitu Pak. Cara membedakannya. Saya sudah tahu bagaimana cara membedakan iblis dengan Tuhan kan. Nah sekarang kau tanya melihat Yesus itu dalam mimpi atau apa? Makanya dengar dulu, dipahami apa yang saya maksud, jangan dijawab ngerasa nggak boleh kawin. Silakan bertanya. Makanya jangan lari kemana-mana. Oke. Iya siap. Gini Pak Bom, gini kan. Dalam Alkitab kan disebutkan yang bahwa iblis itu menyamar seperti malaikat terang, kan begitu. Nah, tidak menutup kemungkinan juga iblis ini bisa menyamar seperti Yesus, kan begitu. Nah, ketika misal iblis ini menyamar seperti Yesus, entah Yesus yang versi Amerika, entah versi Afrika, kan banyak foto-foto Yesus. Kita juga nggak tahu yang benar yang mana, kan begitu. Nah, salah satu dari foto-foto Yesus itu dia menyamar, misalkan, padahal itu iblis. Dia ngaku-ngaku inilah Yesus, ikutilah aku. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana orang-orang Kristen ini bisa membedakan? Oh, ini jangan dulu. Aduh. Belum dijawab, belum. Yang saya tanya belum dijawab. Biar aja dia bicara, kita diam dulu. Aduh. Ini kroyok lagi. Orang lagi ngomong. Enggak, saya ulang. Gini. Saya ulang lagi biar nggak gagal memahami. Agar tidak jawabannya lari kemana-mana. Udah nggak nyambung. Lari ke kawin, lari ke ini, lari ke itu. Yang ditanya apa? Yang dijawab kok kawin-kawin sana sini. Nggak nyambung. Sedikit aja jawabnya. Ya, yang saya tanya gini Pak Bom. Iblis tadi kan menyamar seperti Yesus. Nah, ketika iblis ini ngaku-ngaku Yesus hadir dalam mimpi kita, bagaimana kita tahu bahwa jadi Yesus udah ngarang? Ini gimana? Kan udah iblis menyamar jadi Yesus. Oke. Menyamar jadi Allah. Nah, ini baru kan jelaskan. Sabar. Sabar. Itu yang saya tanya. Tadi kan kau bilang dalam mimpi toh? Sabar. Tadi kan kau bilang Yesus. Tadi kau bilang Yesus hadir dalam mimpi toh? Iya. Oke, sudah berarti betul. Tadi saya sudah jawab. Tadi kan kau bilang apabila iblis menyamar sebagai Yesus dalam mimpi. Oke? Iya. Oke. Tadi kan saya sudah jawab. 1 Yohanes 4 ayat 1. Di sana disuruh uji roh itu kan. Gimana caranya Ujilah menguji roh gitu? itu. Kalau kita dalam mimpi, kita berdoa. Kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Gimana Apapun kita yang terjadi dalam, dengar dulu. Tadi kan kau bilang mimpi, sudah ku jawab. Nah sekarang apalagi pertanyaanmu? Lihat nyata-nyata. Loh kok nggak nyambung? Gini Pak Bombong, yang saya tanya gini. Iya, makanya gini. Ya udah, dengar dulu. sekarang punya suara kecil. Dengar. Dipahami dulu. Dipahami apa yang saya tanya. Ini kan yang saya tanya gini. Dipahami, diresapi biar nggak gagal dalam menjawab nanti. Biar nggak gagal. Kamu yang gila Sabil dari tadi pertanyaanmu kayak gitu. Dasar ini. Dengar dulu. Dengar dulu. Pertanyaan kamu udah tahu apa yang kamu udah dijawab kok. Dengar dulu. Belum dijawab. Ya udah biar biarkan aja. Ngomong sudah.
Ya, jangan main kroyok lah. Ya, oke. Ngomong sudah. Kau ngomong, kita diam dulu ya. Ngomong sampai selesai baru kita Iya. kamu diam. Siap. Ya, buat main-main buat dia dulu, biar aja. Kita diam dulu. Ya. Silakan. Oke, yang saya tanya tadi apa? Ini kan dalam mimpi, kan itu ada dasarnya loh. Saya bertanya seperti itu. Dasarnya apa? Iblis itu bisa menyamar seperti malaikat terang, kan begitu keterangannya dalam Alkitab. Nah, kan tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan juga menyamar seperti malaikat terang saja dia bisa, apalagi menyamar seperti Yesus, kan tentu bisa juga. Yang iblis ini kan sangat licik dia untuk menyesatkan orang. Misalnya dia nyamar seperti Yesus, wahai hamba-hamba Tuhan, kesinilah, ikutilah aku karena akulah jalan satu-satunya ke surga, itu misalnya, ya kan. Iblis nyamar ngajak orang, akulah jalan satu-satunya karena iblis. Nah, untuk mengetahui dia itu adalah iblis, gimana caranya? Itu pertanyaan saya sebetulnya. Nah, sudah dipahami. Kalau benar-benar, karena Pak Bambang tadi sudah menjawab. Diam dulu. Pak Bambang tadi udah menjawab, kita berdoa di dalam mimpi. Ini di dalam mimpi gimana kita mau berdoa? Ini masalahnya kita sedang diajak oleh Yesus, oleh iblis yang nyamar seperti Yesus. Kan begitu. Iblis yang menyamar seperti Yesus itu mengajak kita, ikutilah aku karena aku satu-satunya jalan kebenaran, begitu. Itu misalnya, ya. Nah, bagaimana kita bisa membedakan? Misalkan, oh ini iblis. Nah, kita tahu dari mana itu iblis. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Oke, pertanyaan. Pak Bambang yang jawab. Kamu belum layak. Yang lain diam, Pak Bambang diam juga. Begini Sabil. Kenapa kau atur Pak Bambang? Yang kau tanya yang mana iblis mana? Gini, memang tidak tertutup kemungkinan jadi Yesus dan tidak tertutup kemungkinan jadi Putus. Ya, jadi tidak tertutup kemungkinan juga jadi si Allah SWT. Nah, sekarang tidak tertutup kemungkinan jadi Yesus, tidak tertutup kemungkinan jadi si Allah SWT. Tinggal kita membedakan yang mana setan setan Dajjal dengan Tuhan. Nah, membedakannya begini. Kalau Tuhan mengajarkan yang baik dan kasih, membedakannya itu. Kalau iblis Dajjal itu mengajarkan pembunuhan, menipu daya, meniduri anak kecil, ya, mengambil harta orang. Itu yang membedakan. Jadi kalau sekarang kita mau melihat itu iblis adalah, loh, kau diam, kau dijawab, ya. Ini kan kamu membedakan antara iblis dengan Tuhan, ya, dengan Yesus. Tidak tertutup kemungkinan si iblis ini juga Allah SWT, bukan hanya Yesus, ya. Jadi kita harus melihat bahwa yang namanya ajaran Tuhan pasti kebaikan. Jangan membunuh, jangan menipu daya, jangan menyesatkan orang, jangan makan anak kecil, jangan merampok celana dalam merah. Kalau ajaran setan itu merampok celana dalam merah, meniduri anak kecil, menipu daya, menyesatkan. Sekarang tinggal kau pilih. Kau membedakan itu, di mana yang mengajarkan menyesatkan orang, menipu daya, merampok, membunuh, itulah si iblisnya itu. Gampang jawabannya, Sabil. Itu nggak nyambung. Nggak nyambung biji lu. Nggak nyambung. Kita berbicara. Makanya dari awal, dengar dulu. Sabil, sebentar, Sang Penggol. Tadi kan kau bertanya, iya, kau tenang aja. Tadi kan kau bertanya bagaimana sih Pak Bom membedakan Tuhan dengan iblis, karena iblis menyamar juga menjadi malaikat terang. Kau mengatakan dengan congormu bahwa tidak tertutup kemungkinan iblis itu menyamar jadi Yesus. Iya, saya kan katakan iya, dan tidak tertutup kemungkinan juga, dan tidak tertutup. Halo. Dan tidak tertutup, dan tidak tertutup kemungkinan juga iblis setan Dajjal itu jadi Allah SWT. Fair kan Sabil? Ya, jadi tidak tertutup kemungkinan jadi Yesus, tidak tertutup kemungkinan jadi Allah SWT. Kau tanya bagaimana membedakannya? Nah, membedakannya begini. Mau dalam mimpi kek, mau dalam kenyataan kek, membedakannya dari ajarannya. Kalau memang dia benar-benar bukan iblis, membedakannya ajarannya dia pasti tidak mencuri kolor merah, tidak meniduri anak kecil,
ya, tidak berdusta, tidak menipu daya atau khairul makriin, ya, tidak membunuh orang, ya, tidak, itu Tuhan tuh. Tapi kalau yang mengajarkan meniduri anak kecil, budak-budak tidak berdosa, ya, terus kemudian nyolong kolor merah, membagi-bagi harta rampasan, menipu daya, menyesatkan orang dengan kehendaknya, khairul makrin, itulah iblis. Tinggal kau lihat yang mana yang mengajarkan itu, itulah iblis sebenarnya. Gampang kok, ya. Sambil otak kau di mana, ya, sudah dijawab, selesai. Silakan Pak Umum. Oke. Dari awal saya sudah mengatakan bahwa tidak layak, ya, belum layak untuk berdiskusi dengan saya. Karena apa? Ya, iblis itu juga tidak tertutup kemungkinan menyamar jadi Allah. Si Allah diam dulu. Silakan Pak Pembasmi. Oke, gini. Coba sambil lu jelasin dong gimana caranya seperti yang lo omongin tadi dalam kitab lo, dalam ajaran Ini dia kan, yang saya tanya apa tadi, dia jawab udah ngerocos ke sana sini, framing sana sini, udah nggak nyambung. Itu kan karena nyambung. Itu kan karena otakmu yang nggak nyambung, orang lain yang salah. Oke, kalau begitu dia bodohnya di situ. Kalau begitu Sabil kau kasih contoh menurut imanmu, kasih contoh imanmu kalau kau bisa membedakan setan dan Tuhan itu gimana? Betul nggak? Itu betul. Gitu. Makanya nanti larinya ke apa? Firman Allah dengan ajaran yang baik, coba. Ya, gini masalahnya ya. Tadi kan aduh. Kenapa pelanggaran nih? Kenapa pelanggaran? Pak Wahyu kena Ben, Pak Wahyu turun dulu. Kena pelanggaran tadi ini. Siapa? Pak Wahyu turun dulu, Pak Wahyu kena pelanggaran, Pak Wahyu. Ayo, sambil kau juga di Ben. Iya, Sambil turun. terlalu banyak ngomong. Iya, terlalu banyak ngomong, makanya di ban. Kan udah dijelaskan. Tadi dia minta penjelasan bagaimana membedakan roh iblis dengan roh Tuhan. Maka tidak tertutup kemungkinan iblis menyamar menjadi Yesus, betul nggak? Kan dia bilang begitu. Sekarang tidak tertutup kemungkinan juga iblis setan dajjal itu menjadi kalau SWT. Halo, tes 1 2, masa nggak kedengaran? Sudah bagus. Bagus. Nah, pertanyaannya dia kan kan udah dijawab. Dia bertanya bagaimana membedakan iblis dengan Tuhan. Karena iblis bisa menyamar menjadi Yesus, kan dia bilang begitu kan, betul kan? Tidak tertutup kemungkinan. Makanya saya bilang, katakan tadi, jawab. Iblis setan dajjal tidak tertutup kemungkinan juga jadi Allah SWT selain jadi Yesus. Kan fair. Sekarang bagaimana membedakan yang iblis atau yang Tuhan? Kalau iblis pasti ajarannya bertentangan dengan ajaran Tuhan. Kalau iblis itu mengajarkan membunuh, merampok, ya, meniduri anak kecil, ya, kemudian bernipu daya, menyesatkan orang, meniduri babu, enggak ada dosa. Kalau ajaran Tuhan enggak boleh meniduri babu, enggak boleh merampok, enggak boleh meniduri anak kecil, ya, enggak boleh menyolong kolor merah, enggak boleh membunuh. Kan tinggal bedain yang mana. Apakah iblis yang menyamar menjadi Yesus atau iblis yang menyamar menjadi Allah SWT yang mengajarkan itu? Gampang itu jawabannya. Tapi otaknya dia karena didubur, otaknya Sabil. Udah. Gini. Saya balik tanya karena tadi saya bertanya kan cara perbedaan. Maksud saya tanya perbedaannya gini. Yang saya maksud, bagaimana kita mengenali bahwa yang datang kepada kita yang menyamar seperti Yesus itu adalah iblis? Tadi kan udah dijawab di cara pengajaran nih. Kenapa bodoh sekali itu? Enggak, masalahnya lari ke pengajaran. Ini kan singkat ceritanya. Ini justru dari pengajarannya lu tahu apa yang diajarkan benar apa salah. Kenapa kau benar kayak begitu sih, bro? Cuma diam saja. Itu yang saya tanya. Bukan itu yang justru itu pertanyaanmu udah dijawab. Sebentar Pak Buas, sebentar. Itu kan kau tadi tanya gimana cara bedainnya. Itu dari pengajarannya, botol.
Ini bukan masalah saran. Dengar tuh, makanya belum paham kalian. Makanya Kalau dia yang muncul masa dia diam saja. paham, lu yang nggak paham lu malah kita yang salah. Sakit Sabil otak lu yang diduduk, jadi lu nggak paham. saya tanya apa? Halo, saya tanya apa, kamu mau jawab apa? Nggak? Udah lari ke ajaran ini itu, Ya, kalau ajaran begitu kawin kau mawin. kasih contoh Kan dulu. itu yang kita tanya. Kalau begitu Sabil kau kasih contoh dulu, kau kasih contoh. Nah. Contoh. Begini loh kalau mengenal Tuhan begini. Ini kan yang saya gini. Kau kasih Itu contoh, dia. Gini. kasih contoh. Kalau Maunya kau. iya. Kenapa? Kenapa gini Pak Bambang? Kenapa saya bertanya gitu? Supaya teman-teman di sini tahu yang datang kepada mereka melalui mimpi-mimpi yang menyamar seperti itu adalah setan. Kita tahu itu. Kenapa? Kenapa? Bukan itu. Sebentar, yang datang Dengar kepada dulu. yang datang kepada Muhammad juga itu bisa jadi setan, bukan Allah SWT. Sama. Sabil, silakan kau jawab. Sama apanya? Gini Bang. Saya mengatakan hal itu punya data. Punya data. Sabar, oke data. Sekarang Sabil kau tunjukkan yang datang, yang mengutus Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad di dalam gua itu. Kalau kau menyatakan bahwa itu Jibril, siapa yang saksinya bahwa itu Jibril? Silakan kau jelaskan. Oh, gitu. Berbicara masalah datangnya firman Tuhan ke dalam goa, itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad saja, ya. Itu terjadi. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Jadi Allah SWT bisa. Silakan. Bikin kondisifkan dulu Pak Bom. Nggak enak kalau berdiskusi Ya, kau begini, jelaskan. dikeroyok-keroyok. Oke. Iya, saya mau. Dengar. Iya. Dengar dulu. Yang lain diam ya, yang lain diam. Kalau yang lain Barokah sama Dadi, kalau kau nggak ikut aturan saya kasih turun. Begini Sabil, tadi kan kau bertanya untuk membedakan. Kita sudah jelaskan, kau tidak terima. Nah sekarang kau memberikan contoh Nabi Muhammad menerima firman dari Allah melalui malaikat Jibril, supaya kau tahu bahwa itu memang firman Allah. Siapa yang menjadi saksi bahwa Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad dalam gua itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadi saksinya? Silakan kau jelaskan. Oke. Sebelum saya jawab pertanyaan Anda, maka saya katakan tadi, saya ulang lagi ya, masalah itu. Yang saya tanyakan, bagaimana cara kita dengar dulu, panik. Iya, saya mau jawab pertanyaan kamu. Kau kasih contoh, kita kan sudah jelaskan. Kau kasih contoh supaya kita dengar ya. Ya silakan, Didi Islam toh, silakan. Tadi dibuka mic-nya. Yang Rola dulu Pak, Rola. Oh, Rola dulu ya, Rola silakan Rola. Yang datang dia duluan tadi. Ya oke, Rola silakan. Ada pertanyaan silakan. Oke. Jadi begini. Saya Kristen. Oh iya, diam dulu. Saya mau bertanya dulu dari konteks pertanyaannya Pak Sabil tadi ya. Karena sampai sekarang Bobo belum bisa menjawab. Halo, saya mau ngomong sebentar. Pak Didi sabar ya. Oke. Kalau di mood dulu, antri ya. Pertanyaan ini belum bisa dijawab. Kau bertanya saja, jangan mempleming di sini. Udah pernah ditanya tapi nggak pernah dijawab sama lu. Ya silakan kau bertanya. Mau bertanya kan? Silakan bertanya. Ya silakan. Oke. Di Lukas 2 nomor 21 sampai 23, ketika Tuhanmu berumur 8 hari, dia disunat. Kemudian sama ibunya setelah pentahiran dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Karena Tuhanmu mengikuti hukum Taurat. Ya. Anak sulung harus disunat. Pertanyaannya, Tuhanmu yang disunat itu dan tunduk kepada aturannya Musa, itu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi? Nah, sampai sekarang kan kau belum menjawab tuh, apalagi di daerah tua itu tuh. Nggak pernah bisa jawab itu. Itu hanya Allah lu aja sama Nabi lu aja nggak pernah bisa jawab pertanyaan gua. Baca lu Roller. Ya, itu simpel pertanyaan gua. Barokah diam dulu. Silakan Pak Bom jawab, saya akan tanya dia tentang Allahnya nanti. Kau jawab, jangan mencret ya. Oke. Lu ya jangan mencret. Oke. Sudah, lu diam ya. Oke.
Tadi kan kau mengatakan Yesus kan baru lahir, umur 8 tahun disunat. Nah, sekarang yang pergi sunat, ya sudah dengar. Kau kan bertanya, diam dong, mulutmu diam. Yang pergi bawa ya 8 hari, diam dulu. Tadi kau mengatakan bahwa Yesus disunat 8 hari, bawa ke bait Allah, oke? Itu pertanyaanmu toh? Dibawa kepada Tuhan, betul? Oke. Bunda Maria dengan Santo Yosef adalah orang Yehuda, ya, dari suku Yahudi namanya suku Yehuda, oke? Nah, dia mengikuti tradisi dan mengikuti adat dan mengikuti firman Allah yang tertulis dalam kitab Imamat 12, ya. Perhatikan baik-baik, saya baca ya, Imamat 12. Tahu. Ayat yang pertama dan kedua. Yang ditanya diserahkan, nggak usah dibacain, gue udah tahu itu. Yang gue Kau dengar dulu, saya jawab. Kalau tidak saya kasih turun. Iya Pak Bom yang ditanya. Bisa dijawab nggak? Mana lagi kan Yesus Tuhan Pak Bom. Iya sabar, nanti saya jawab setan. Hei Islam, jangan botol di sini. Saya jawab dulu. Turun. Dasar monyet lo. Maaf ya, saya bilang anak monyet. Gini Pak Bom. Kurang ajar kalian ya. Gini Pak Bom. Kan otak mereka. Kalian memang monyet memang. Saya udah, saya bicara kalau sudah terlalu jengkel. Saya jelaskan Alkitab, kalian diam dulu. Diam. Hei, diam. Kau juga mau dibilang kera ya? Mau dibilang kera? Mau dibilang kera? Ya kau kera, turun. Saya nggak butuh sama kalian. Orang mau jelaskan pakai ayat Alkitab, kalian tidak mau. Mau dijawab nggak? Oh, aku nggak ngomong kok kena peringatan. Aku nggak pernah ngomong kok diperingati. Ini gimana ceritanya ini? Gimana? Kalian kita mau jawab. Mereka mau dijawab. Kalian punya Al-Quran dan hadis saja, kita tanya nggak mau jawab. Mereka maunya kalian jawabannya bertanya, sesuai pakai Alkitab. Mereka maunya jawabannya sesuai dengan otak dan duburnya mereka. Ya betul. Itu maunya dijawab dengan sesuai dengan duburnya mereka. Itu. Banyak selama jawabannya tidak cocok dengan maunya mereka. Tanya itu terus. Iya, selama jawabannya tidak akan cocok dengan otak mereka yang didubur. Nyemot. Baru kali ini saya bilang kalian keren nyemotin. Karena gua mau jawab Alkitab, kalian jawab Alkitab itu ditanya, dijawab dengan Alkitab. Tidak mungkin kalian tanya Alkitab, saya jawab dengan Al-Quran dan hadis. Goblok sekali. Ditanya orang tuanya, emangnya Yesus pergi sunat jalan kaki? Yesus pergi sunat? Adik-adik aja. Jelas yang antar pergi sunat kan Bunda Maria dengan ayahnya. Betul nggak Pak Pen? Oh ya. Orang mau jelaskan, potong lagi. Yesus kalian ini kalau bertanya namanya diskusi, ya. Perjanjian itu baru. Kan Yesus yang membawa Yesus sunat 8 hari itu kan Bunda Maria dengan ayahnya karena mereka adalah orang Yahudi. Gini Pak Bom, tujuannya mereka kok Yesus Tuhan, bayi disunat, dibawa diserahkan kepada Tuhan. Intinya itu yang harus dijawab gitu loh. Iya. Bisa tapi juga kan harus jawab kan pakai Yesus disunat kok kita tidak gitu loh. Iya, nanti kan saya mau jawab dulu di situ di Imamat 12. Bunda Maria dan Yesus dengan Santo Yosef membawa Yesus pergi sunat karena itulah firman Allah. Orang Yahudi yang melahirkan anak laki-laki 7 hari itu najis. 8 hari baru boleh bawa. Kalau anak perempuan 14 hari. Itu aturan adat istiadat Yahudi. Pertanyaanmu, kenapa kok Yesus Tuhan bawa kepada Tuhan? Nah, Yesus kan bukan dia pergi sendiri. Yesus itu kan dibawa oleh mamanya. Jadi hukum itu harus diikuti. Dia menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Imamat. Kan orang tuanya bawa dia, bukan dia pergi sendiri. Pak Bom, tujuannya Pak Bom salah. Tujuannya dia kenapa Tuhan harus disunat, diserahkan kepada Tuhan lagi. Harusnya dijelaskan dalam kondisi manusianya, Pak, bukan Tuhannya. Itu loh. Iya, tadi kan saya sudah jelaskan itu dulu. Menurut dalam kitab Taurat. Nanti mereka lari. Kenapa Yesus disunat? Baru saya lari ke Matius 5. Aku datang ke dalam dunia tidak menghilangkan. Itu kan larinya ke situ.
Iya, maksud Tapi mereka gitu, Pak kenapa bilang Bom. Tuhan kok dibawa Tujuannya- kepada Tuhan? Tujuannya Pak Bom itu berapa? Kan kalau Nah Yesus itu Tuhan, tujuannya mereka. diserahkan kepada Tuhan. Oke. Tujuan otak dungu Kau mereka dengar ya. itu. Sebelumnya kau dengar. Namanya kata Tuhan itu, ya, Tuhan di kami itu bukannya kau bilang Tuhan seperti Allahmu. Kau harus mengerti kata Tuhan itu, etimologi kata Tuhan itu apa. Tuhan itu adalah Tuhan, segala Tuhan, penguasa di atas segala Tuhan-Tuhan. Contoh ada Tuhan tanah, Tuhan takur, Tuhan apa lagi, Tuhan bensin, Tuhan apa. Tapi Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan itu penguasa, bukan Allah Bapa. Paham? Kau nggak paham? Gini Pak Jadi Bom. Tuhan itu, Sebentar. Tuhan Yesus Oke, itu saya mau dikit. Pak Bambang saya turun dulu Pak Bambang ya. Mau ngajar Oh ya, saya. Pak Ben. Sebentar. Ya, Gini Pak. Semua. Oke, makasih Pak Ben. Ya, Tuhan Yesus berkati. Oke, saya ngomong dikit bentar Pak ya. Dia tuh mengira tuh Tuhan kita kayak Allahnya Pak, kayak sebiji hidung. Kalau udah di bumi nggak mungkin di surga, kalau di surga nggak mungkin di bumi, kan begitu. Hitungan mereka kan seperti itu. Ya toh, Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah. Kalau saat kepalamu dipakainya begitu, jangan dipakai, nggak bakal bisa paham kekristenan dengan cara begitu. Ya. Jadi gini, Bu Gugat. Gini ya, saya jelaskan barokah, kau simak baik-baik. Yesus ketika disunatkan itu, dia dalam kemanusiaan disebut Tuan, bukan Tuhan. Paham kau? Tuhan, makanya dia disunatkan sebagai manusia. Kan sebagai manusia orang Yahudi, dia harus mengikuti tradisi Yahudi, yaitu 8 hari berdasarkan dari Bapak Abraham. Dia harus mengikuti tradisi itu, harus disunat sebagai manusianya atau sebagai Tuhan. Tetapi dia yang adalah Tuhan di dalam keilahiannya, di dalam kerohannya, yang tidak akan masuk di dalam otak kalian yang ada di dubur, ya, itu dia tidak mungkin disunat. Yang Tuhannya itu bukan manusia jasadnya Yesus bayi itu. Yang Tuhannya itu adalah keilahiannya, Roh Kudus, Roh Tuhan yang ada di dalam dirinya. Dan itu tidak mungkin disunat. Yang disunat dagingnya, kedagingannya, kemanusiaannya disunat, diserahkan kepada Tuhan yang adalah dia adalah Tuhan, diserahkan kepada Bapa, yaitu Tuhan penguasa dunia ini. Paham kau? Ya. Nah, oke. Nah, jadi iya tubuhnya manusia. Yang bilang tubuhnya manusia. Oh, masih ada. Contoh begini. Contoh begini. Kalau Allah SWT turun jadi batu di Ka'bah, di surga ada nggak? Di arsinya masih ada nggak Allahmu? Tuhan Bapa ada Iya, Allah SWT, Allah SWT-mu, Allah SWT-mu, rola runner, kau diam dulu. Saya lagi ngomong sama Barokah. Ya, gini Barokah, Allah SWT-mu kan ada di arsinya. Ketika dia turun ke Ka'bah, makanya kalian teriak labaik Allahumma labaik, kami datang memanggil panggilanmu, datang ke rumahmu ya Allah. Allahmu di mana? Di Comberan atau di Ka'bah atau di arsi? ada di tempat yang Oh, terus yang ada di Ka'bah, lu teriak-teriak Allahumma labaik, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah ke rumahmu. Apa? Itu di tengah-tengah Ka'bah itu Ada apa? kiblat. Oh, kiblat. Terus yang surah Al-Marij. Iya, yang surah Al-Marij. Baik, yang surah Al-Marij si Muhammad dikatakan aku hanya menyembah Tuhan di negeri Ka'bah. Ini Tuhan yang mana lagi tuh? Coba jelaskan. Ya, Tuhan di negeri Ka'bah ketika menurut Siapa? Tuhan siapa lagi? Tuhan siapa lagi? Kalau Allahmu kan ada di tempatnya. Sekarang Tuhan yang ada di dalam Ka'bah itu Tuhan yang mana lagi? Jelaskan. Di dalam
pemilik di dalam. Diam kau Roralaner, nanti kau habis ini main thread sama aku. Barokah. Bukan begitu. Pemilik dari Mekah dikatakan Barokah, dikatakan di dalam Quranmu, aku hanya menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini, Tuhan di Mekah. Jadi Tuhan siapa? Jadi Tuhan siapa yang ada di Ka'bah? Jadi Tuhan yang mana lagi yang ada di Ka'bah? Tuhan mana lagi? Semua yang ada di bumi ini diurusi sama satu Tuhan saja. Iya, satu Tuhan. Jadi dia pecah-pecah. Jadi Tuhanmu ada berapa? Satu ada di mana Tuhanmu, Allahmu? Di tempat yang maha tinggi. Di tempat maha tinggi yang di Ka'bah. Tuhan yang mana lagi? Tuhan yang mana lagi? Gimana sih itu logikanya? Iya, kan Tuhanmu ada di tempatnya, nggak bergerak, betul nggak? Nggak pindah kan Tuhanmu? Allahmu di tempatnya nggak pindah kan? Sekarang yang ada di Ka'bah, Allah yang Tuhan yang mana lagi? Diam kalau Ronalanan, turunin dulu Pak Bombo. Ya kau mau moncong kau sebentar. Tuhan ada di Ka'bah di mana? Loh di Al-Maris ku bacain ya. Lu berarti nggak baca, berarti lu nggak baca Quran lu. Ya. Berarti kamu tidak baca di perjanjian lama kalau enggak itu membuat bait Allah. Bait Allah di mana? Bait Allah ini tidak Tuhan tidak tinggal. Iya bait Allah tapi tidak pernah dikatakan Tuhan itu tinggal di bait Allah. Ya, tapi tidak pernah dibilang di bait suci. Dia tidak pernah tinggal di situ. Allahmu mengatakan dia tinggal di Ka'bah. Oh, berarti kami sama dengan Yahudi dong. Oh, berarti kau, iya berarti Allahmu ada tiga, ada dua, yang ada di tempatnya dan ada yang di Ka'bah. Allah yang mana lagi yang di Ka'bah itu? Allah siapa namanya? Pemahamanmu kacau. Nah, pemahamanmu yang kacau juga tentang Yesus disalibkan, pemahamanmu lebih kacau. Paham? Loh, apa lagi? Yesus disalibkan loh. Loh, apa? Kapan saya ngomong Yesus disalibkan? Bukan tentang sunat. Kan kau bilang diserahkan kepada Tuhan yang mana lagi, biji kau sama dengan Allahmu. Tuhan yang mana lagi yang ada di Ka'bah? Kalau Tuhanmu ada di sebiji tukil di artinya di tempatnya. Iya, Yesus kan Tuhan. Jadi Allahmu Tuhan bukan? Iya Tuhan. Iya Tuhan. Berarti si Allah SWT yang ada di tahtanya sama yang di Ka'bah tuh beda apa enggak? Kita nanya malah dibalik nanya. Loh, ya kau mesti ditanya begitu. Kau sudah dijelaskan, ya. Jadi kau nggak bisa jawab. Selesai. Gak nyambung tuan darah kalau kamu ngomong seperti itu. Oke, sekarang saya tanya. Oke, sudah saya selesaikan. Sekarang saya tanya, dari mana Allahmu bisa dapat cerita tentang Ashabul Kahfi nomor 22? Udah jangan melebarkan. Kau jelaskan. Apa lagi? Jangan mau digiring dulu. Belum kelar apa? Belum kelar. Allah itu tuh Allahmu Tuhan atau bukan? Ketika Yesus itu di bumi itu jadi Tuhan atau jadi Tuhan sebenarnya? Waktu Allahmu di Ka'bah itu jadi Tuhan atau jadi Allah? Kenapa Allahu Akbar. Nah, sama. Yesus itu Tuhan. Yesus itu di atasnya Allahmu. Paham? Allah Yesus. Allahmu, Allah SWT-mu ciptaan Yesus. Apalagi? Iya, Allah SWT-mu. Yesus itu. Iya, makanya saya tanya karena Allahmu adalah ciptaan Yesus, makanya karena Allah SWT-mu ciptaan Yesus, saya tanya Allah SWT-mu ada di tempatnya. Terus yang di Ka'bah Allah yang mana lagi? Ya, jadi Allahmu yang di Ka'bah, Allahmu yang di Ka'bah itu Allah yang mana lagi? Itu, kau jawab dulu. Ini belum selesai loh. Kau jawab dulu Barokah. Sebentar, urusan dengan kau Rolaner. Dari dulu kau udah main chat. Silakan. Iman saya
iman kami itu Allah itu satu. Nah, berdasarkan iman kami Kristen itu Allah itu Esa, Tuhan Yesus itu Esa. Iya, sudah. Iya, saya juga menanyakan iman Islam, bukan menanyakan iman Kristen kepadamu. Ya gak masalah. Ya gak masalah. Mau beda gak masalah. Makanya. Yang penting saya itu nanya. Iya, apa yang kau tanya? Itu ketika di bumi itu menjadi Tuhan. Iya, Tuhan. Kepada Tuhan. Tuhan. Kapan Yesus menjadi Tuhan? Nah, Allahmu ketika di Ka'bah kan jadi Tuhan. Nah, sejak kapan Allahmu jadi Tuhan di Ka'bah? Iya, apa? Iya, sama. Standar yang sama. Kau nggak bisa jawab kan? Saya juga bertanya. Saya juga. Saya nggak bantah yang kamu ngomongin. Apa lagi? Allah itu kan di dalam Islam kan cuma satu. Iya, Yesus Tuhan Allah kita. Allah dalam konteks Allah penguasa. Allah kami juga cuma satu dan Esa. Jadi ketika nuzul ke dunia menjadi manusia bernama Yesus, itulah manusia. Ya sudah selesai. Tuhan di darat, Tuhan Anda satu, betul? Esa, ya. Esa itu satu ya. Ya. Esa itu satu. Dengar dulu. Esa itu sebentar. Esa itu kesatuan, bukan sebiji tunggal, kesatuan. Oke. Berarti ada berapa satu kalau kesatuan? Kalau kesatuan ada berapa satu? Sapu lidi ada berapa sapu lidi? Satu sapu lidi apa ribuan? Nah, terus iya lidinya, terus sapunya disebut 100 sapu lidi. Iya, sapu lidi 100, satu ikat. Iya, satu ikat. Nah, itu satu ikat satu atau 100 ikat? Satu ikat atau 100 ikat? 100 ikat atau satu ikat? Tuhanmu itu satu ikat. Nah, kalau Tuhanmu juga satu ikat. Karena Tuhanmu Esa itu bukan tunggal, bukan wakid. Esa itu satu kesatuan. Makanya Tuhanmu satu kesatuan, Allah, Jibril sama Muhammad. Nggak ada satu ini mati tiga-tiganya. Oh, jadi sama. Mantap, iya. Sama yang begitu. Iya, betul. Berarti Tuhan orang Islam itu ada tiga. Allah, tiga. Muhammad sama Jibril. Ada tiga. Iya, betul. Siapa yang tertinggi, bro? Yang tertinggi Muhammad. Loh, kok tertinggi Muhammad? Yang tertinggi Muhammad. Kau nggak percaya? Coba kalau nggak ada Muhammad. Nggak menciptakan langit. Memang nggak menciptakan. Coba kau bersahadat tanpa ada Muhammad. Jadi kodok kau. Oke. Jadi kodok lu. Jadi kodok. Muhammad itu orang tertinggi. Betul. Oke, berarti yang nomor 2 siapa? Yang nomor 2 Jibril. Nomor 3 Allah SWT. Nggak diedukasi. Bagus kan? Tuhan penguasa langit dan bumi. Iya, memang. Sama berarti. Iya, kalau Trinitas, kalau di Trinitas ada Allah YHWH, Yesus Putra dan Roh Kudus, itu 3. Wala kuwata astagfirullah, tabrak Allah lo. Jadi gimana nih? Udah ada jawaban belum? Ronald, kau diam, Ronald. Ini apa belum? Iya, Trinitas kau itu. diam, Ronald. Masih orang diskusi. Ya, Trinitas. Temanmu masih bicara, Ronald. Kalau kau itu saya turun nanti. Oke, Tritunggal itu Muhammad, Jibril, Allah, SWT, betul nggak? Iya, sudah, betul. Iya. Dalam cerita Kristen, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Nggak ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa. Yang ada YHWH, Allah, Putra dan Roh Kudus. Ayo, apa lagi? Ganti Yahweh. Iya, itu ganti menurut otak lu.
YHWH. Dari dulu ya. Bentar. Ya. Diulangi lagi Tuan Idara. YHWH. YHWH. Sang Putra Firman. Putra Firman. Ya, kalimatullah dengan Rohullah dan Roh Kudus. Silakan. Roh Kudus. Oh, berarti bukan Trinitas ya, empat Trinitas tuh. Matamu, biji lu, di mana empat Tadi bilang nggak ada kalamullah, ruhullah. Enggak, dengar dulu, makanya kuping lu jangan digoreng jadi pangsit. Ulangi. Ya. Satu. Yang sang sumber, ya Trinitas adalah satu. Ya, sang sumber itu di Islam dulu nih. Sang sumber itu adalah Muhammad. Terus kemudian yang kedua Jibril, ketiga Allah SWT. Di dalam Kristen, ya ikuti makanya. Di dalam Kristen sang sumber itu YHWH, Allah itu. Ya, kedua itu sang Firman, manusia, Hokurios. Ya, terus itu kurios ini adalah kalimatullah, artinya kalimatullah, kurios ya. Iya, udah diam, kau jangan protes mulutmu, kau jangan protes. Iya, kitab Yunani diterjemahkan ke Arab. Iya, Muhammad juga ada tiga. Muhammad ada tiga juga. Iya. Kau dengarin dulu YHWH, Putra, ya, yang adalah kalimatullah, dan Roh Kudus yang adalah Rohullah. Iya, Trinitas. Iya, nggak ada yang salah. Oke. Nabi Allahmu yang sumber di tempatmu, Trinitasmu sumber siapa? Kalau saya namanya Allah. Nah, enggak, kan yang pertama si Muhammad, berarti sumbernya Muhammad. Iya, akui dulu. Yang sumber jadi barokah, baik barokah. Jadi sumbernya menurut Islam siapa? Muhammad kan, sang sumber. Iya, sang sumber Muhammad kan. Enggak, jawab dulu, sang sumber Muhammad kan. Oh bukan, berarti kau nyangkal. tadi kau bilang iya, sekarang kau bilang bukan. Ya, oke, iya, saya juga ikuti. Tapi kalau harus kau akui dulu. Sekarang gue juga nanya, barokah. Trinitas di Islam itu Muhammad, Jibril sama Allah, iya nggak? Barokah. Trinitas di Islam itu kan Muhammad, Jibril dengan Allah. Yang sumbernya siapa? Iya, yang sumbernya siapa? Kalau clear, enggak. Kalau clear, sumbernya siapa? Sayang, Besti. Jadi yang sumber siapa? Di dalam Trinitas Islam yang sumber siapa? Loh, jangan nanya juga ke Kristen kalau kau nggak paham juga. Trinitas ya, makanya kau nggak berani ditanya juga. Kau Tuan Barokah, makanya kau kalau mau diskusi yang benar. Ya, tabrak kolor. Kolor merah ya. Tabrak kolor merah. Tabrak kolor. Oke, teman-teman yang di YouTube, kita pindah ya. Teman-teman yang di YouTube, kita pindah ya. Judulnya menghadapi komplotan kadrun. Komplotan setan. Jangan kata dengan komplotan. Iya. Barokah, gini. Komplotan kadrun. Barokah, kau juga belum jawab. Sekarang kau ngaku pelan-pelan ya Barokah ya, pelan-pelan. Yang di YouTube setuju. Pelan-pelan, Barokah pelan-pelan. Kau kan tadi sudah
Iya kan, kau clear, kau diam. Pak Bomong turunin dulu deh nih setan yang satu. Kita ngurus yang setan satu dulu nih. Ya, turunin dulu. Kalau saya kasih kesempatan kau nggak sopan. Jadi gini, Barokah, pelan-pelan ya. Kau tadi sudah mengiyakan bahwa Tuhanmu Trinitas, yaitu yang sumber yang tertinggi Muhammad. Loh, tadi kan sudah mengakui. Kau sudah mengakui loh. Kau sudah mengakui. Oh, jadi kau mau apaan? Oke, baik. Baik, kalau begitu saya tanya. Kalau memang Muhammad bukan sebagai yang tertinggi, kenapa kau kalau bersyahadat harus pakai Muhammad? Ayo, jawab. Karena begini, Kenapa? Rasulullah ya. Iya. Kenapa kalau nggak usah Rasulullah nggak usah dipakai? Itu di dalam Islam itu ada Allah itu otoritas tertinggi. Terus menugaskan malaikatnya untuk menyampaikan Oke. Oke. Tuhannya bukan Trinitas. Iya, kalau nggak ada Jibril, Allahmu bisa bikin apa? Pertanyaannya kebalik, bro. Jibril itu diciptakan oleh Allah. Kalau nggak ada Jibril, Allahmu bisa bikin apa kepada Muhammad? Itu kan dituduh. Kalau nggak ada Jibril, Allahmu bisa bikin apa dengan Muhammad? Jawab aja. Kalau nggak ada Jibril, Allah barokah mau menciptakan Jibril biji terserah Allahmu. Sekarang kalau nggak ada Jibril, Allahmu bisa bikin apa? Kalau nggak ada Jibril, bukan berandai. Kalau nggak ada Jibril, Allahmu bisa bikin apa? Allah akan langsung kepada Nabi Muhammad. Di kapan Allah mau langsung kepada Muhammad? Silakan. Ini menarik. Iya, kapan? Allah sudah menciptakan malaikat. Iya, kalau nggak ada Jibril, kalau dia Jibrilnya nggak mau, nggak ada Jibril, Allah mau bikin apa? Bisa bikin apa? Ayo. Iya, kalau nggak ada Jibril, dia bikin apa? Bisa bikin apa? Pertanyaan saya belum dijawab tadi. Babe turun dulu babe. Kena Ben, babe turun dulu kena Ben. Bang Ligara jadi yang turun nggak mau jawab nih kan. Babe turun, babe kena Ben. Babe turun dulu. Saya udah pintar, tapi kenapa nggak mau jawab? Siapa otoritas tertinggi di dalam Kristen di antara Trinitas itu? Jawab. Kita telah melihat atau menyaksikan videonya. Jangankan untuk mensyahadatkan Prabowo. Otak atau kemampuan cara berpikirnya saja tidak jelas. Jadi apa yang dimaksud dan apa kemauan daripada Sadil? Atau apa kemauan dari RT sebelah? Tidak ada yang jelaskan. Tidak berterima. Jadi maunya seperti apa yang diisi otaknya. Jelas-jelas berbeda antara iman Kristen dan iman Islam. Namun selalu masuk untuk jurung Kristen. Tidak tahu apa tujuannya. Kalau memang tidak mau berdiskusi dengan bagus, kenapa kalau tidak jadi penonton saja? Kenapa harus memaksakan diri? Dan hanya menunjukkan kebodohan. Apakah seperti ini? Boleh-boleh sah-sah saja kita mempertahankan iman. Namun, jikalau kita bersinggungan dengan keyakinan kita, memiliki ilmu atau dalil-dalil. Jadi, saya harap video ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian dulu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.